Bu Elsa, cari musuh sama Bu Elsa. Seperti apa tanggapannya Bu Elsa? Justru itu dia membuat berita-berita yang memberikan kebencian. Jadi pasalnya bisa lebih tinggi lagi, selain ITE juga lebih tinggi. Dan jelas kita akan melakukan lobby-lobby walaupun dia kelihatannya menantang dan seolah-olah hidupnya itu kebal hukum. Apa kita lihat deh, dia kebal hukum atau tidak. Dan saya sampaikan jika dia ada oknum-oknum yang membela dia, pasti oknum. Karena ini buktinya udah sangat kuat, itu kita akan proses. Kabarnya dengan adanya ini kesehatan Bu Elsa berkurang nih, seperti apa nih? Saya waktu ke itu lagi belum sembuh kesehatannya. Lagi drop ya Bu? Lagi tadinya kan saya udah di opname di rumah sakit Columbia, kemudian saya ke Penang, terus hari Selasa satu hari sebelum acara itu saya sudah ke RSCM untuk terus mengkontrol kesehatan saya, untuk mengembalikan kesehatan saya. Jadi waktu saya menghadiri itu dalam bukan yang full sehat, tapi demi kesetiaan saya pada rekan saya datang, tetapi tidak disangka saya diperlakukan, dilecehkan dan dihina. Itu. Dan kemudian memang kelihatannya sudah direncanakan, opininya akhirnya seolah-olah saya pantas untuk dihina. Bu, Sesedih itu mungkin ini lebih personal nih Bu. Sekarang perasaan apa yang ada di Bu Elsa? Karena Ibu sebagai orang tua juga dipermalukan, dihina di depan umum juga. Iya. Secara lebih personal apa yang dirasakan sekarang? Ya jelas saya secara kebatinan saya ya tentu merasa sangat terpukul dan sedih. Keluarga saya juga sedih, dan masalahnya kelihatannya sudah dipersiapkan sehingga orang-orang itu walaupun cuma kalau saya lihat sih cuma sedikit, tetapi itu menimbulkan opini ya yang tidak benar, seolah-olah saya pantas untuk dihina-hina, seolah-olah sebelum saya dilabrak itu saya sudah melakukan sesuatu yang tidak benar. Padahal saya 3 tahun, saya nggak melakukan apa-apa, saya cuma sebagai kuasa dan tidak pernah mengganggu dia atau melakukan apalah yang dia merugikan dia. Kalau laporan itu kan proses penyidikan, itu kan bukan saya, jadi penyidik yang melakukan itu. Terus kemudian jadi tersangka, ya ada undang-undangnya. Sebetulnya lawyernya itu yang mendampingi dia menjelaskan. Kok lawyernya selalu bicara ini perebutan anak, ini bukan perebutan anak. Hak asuhnya tetap di dia kok. Ini hanya untuk membuat kebencian aja. Orang semua supaya care kepada anak. Enggak, justru dia tidak care kepada anak. Anak itu memerlukan kasih sayang kepada bapak dan ibu. Itu perlu saya kasih tahu kepada publik supaya jangan sok-sokan lah untuk membela yang tidak benar. Karena menurut agama pun tidak benar mendiskriminasikan anak dengan bapak, anak dengan ibu. Karena kan dalam Islam dia kan tidak ada bekas anak, bekas ibu, bekas bapak ya. Yang ada bekas istri atau bekas suami, begitu kan? Bu Elsa sakit hati apa sih sama Nikita? Sakit hatinya Akibat kejadian ini? Saya sih nggak mau terlalu mendalam ya, karena itu akan merusak diri saya. Saya yang jelas tegas saja, saya laporkan, nanti kita lihat. Kalau sampai ada, saya sampaikan jika ada backing oknum, saya akan laporkan kemanapun, kepada Bapak Kapolri yang terhormat, kepada Bapak Bareskrim, Bapak Polri, kepada pun Irjen maupun kemanapun, saya akan laporkan jika ada yang menghalangi proses hukum dari Mabes. Karena sifat menantangnya dia seolah-olah dia adalah orang kebal hukum. Karena itu kita sudah siap-siap. Teman saya anggota DPR akan memantau proses ini secara proses ini yang dilakukan di Mabes. Kapan rencana laporannya Bu? Besok dengan pasal?
pasalnya ITE saya nggak tahu nanti fitnah memberikan kebencian kepada masyarakat. Bu Elsa, tapi kan sekarang netizen juga udah banyak yang kayak pro ke Baniki, itu seperti apa tanggapannya? Apa? Banyak netizen yang pro ke Baniki misalnya. Justru itu karena dia menyebarkan seolah-olah saya itu membantu Sajat untuk merebut hak asuh dan dia warga negara asing. Itu yang fitnah, itu yang nggak benar. Padahal kan sebetulnya hanya minta akses bisa ketemu anak aja. Tapi ini kita sekarang udah kayak bongkar kehidupan pribadi Bu Elsa di Instagram seperti apa, Bu? Ya, bongkar itu bukan cerita yang benar. Benar, Jadi kata biarin aja, biarin aja. Sekarang mau kawin 10 kali, mau kawin 11 kali, urusannya apa? Terus mau ngapa-ngapain? Apakah mengganggu dia? Tapi yang jelas itu cerita tidak benar. Risih nggak sih Bu dikasih kayak gitu terus? Iya. Ya kalau saya sih nggak ada masalah karena dia lagi memberikan kepada publik untuk memberikan kebencian pada saya. Tapi yang saya kasihan kan ibu saya tuh umur 80 tahun. Psikologi secara psikologi. Jadi rekan-rekan ya. Tapi ingat ya, doa ibu saya pasti ngabul. Apa doanya, Bu? Ya jelas, yang zolim pasti harus kena punishment. Ini rekan-rekan jangan melebar kemana-mana ya ke pokok perkara saja. Jadi intinya ini bukan perebutan hak asuh anak ya. Jadi intinya itu Sajat mantan suami Nikita Mirzani itu tidak boleh bertemu dengan anak. Padahal putusan pengadilan agama itu memperbolehkan untuk bertemu dan memberi kasih sayang kapanpun juga ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan mengambil simpati ibu-ibu. Kita juga seorang ibu. Apakah pantas seorang ibu menghina Ibu Elsa Sharif yang advokat senior, yang juga seorang ibu, orang tua, nggak pantas kan? Ngajar lagi. Nah, Bu Elsa, terakhir apa Bu yang ingin Bu sampaikan buat kita kalau Saya nggak perlu sampaikan. Segala perbuatan ada risikonya, semua perbuatan ada akibatnya. Jadi tunggu aja. Dan dia juga tidak selalu muda, dia akan tua juga. Dan dia tidak selalu di atas, dia tidak selalu panen duit, selalu melihat saya dapat 170 juta, saya dapat ini, rumah saya 10 miliar. Tidak selamanya orang di atas. Nanti dia juga akan, semua orang bisa di atas, bisa di bawah. Dan itu adalah dari Allah. Lihat aja. Semua orang dari cantik bisa jelek. Bu. Dan hati-hati ya Bu kalau diundang ke acara-acara kayak seperti waktu Iya. itu ya Bu. Saya sekarang akan seleksi sekali. Jadi teman pun tidak bisa dipercaya. Oh, jadi kesal apa Bu sama Hotman Paris? Ya saya bilang harusnya dia melindungi saya. Dengan hostnya itu kok sayanya yang harus disabarkan, malah sebaliknya seolah-olah bahwa apa yang dilakukan itu suatu pembenaran. Merasa dijebak nggak sih? Saya merasa dijebak. Lagi rekan seprofesi ya. Iya, kita percaya. Harusnya kan karena yakin itu. Dan dia, jadi saya bilang dia ini udah jadi artis jiwanya atau tetap masih advokat? Kok advokat dihina-hina dalam menjalankan tugas? Kok dia diem aja? Sekarang saya tanya, dia itu masih advokat atau sudah jadi artis? Setelah kejadian itu sikap Bang Hotman seperti apa Bu ke Bu Elsa? Setelah yang Ya dia diem aja. Nggak ada hubungin ibu sama Malah saya hubungin dia. Ini ada nanti saya bilang kenapa itu katanya mau di-delete, kok enggak? Itu dia bilang itu adalah kekuasaan dari MNC. selain Nikita yang rencana dilapor lagi siapa Bu? Nggak dengar? Ya kan satu si perempuan itu, kedua perempuan itu yang kejadian itu bersama-sama siapa aja nanti yang ada di situ. Termasuk Hotman Paris? Hah? Termasuk Hotman Paris? Termasuk. Melanie Ricardo? Saya nggak tahu, pokoknya siapa nanti polisi yang penyidik yang akan lihat siapa yang bertanggung jawab terhadap tindakan aniaya terhadap diri saya, zolim terhadap saya. Bu, sedikit Bu tentang laporan Nikita terhadap anak Ibu yang siapa tuh namanya? Oh, Yang kemarin. itu bukan anak saya. Oh, bukan. Itu adalah
apa yang pernah sama-sama Hanura, terus saya mengislamkan dan dia merasa nyaman sebagai orang Muslim dan mengaku bahwa saya ibunya. Saya nggak apa-apa, itu baik. Tapi dilaporin sama Nikita? Ya nggak apa-apa dilaporin, nanti kan saya juga ngelaporin. Ngelaporin kita. Nanti mana yang nanti tinggal mana yang lebih cepat laporannya. Kalau keterkaitan Farad sendiri apa sih Bu? Dalam kasus Dia dapat kuasa, kan dia juga advokat. Semua advokat semua dapat kuasa dan dia berhak. Saya boleh dia melakukan pembelaan terhadap diri saya. Dan semua advokat saya kasih kuasa. Jadi total ada berapa kuasa untuk besok yang membela? Siapa aja, sama teman sejawat kan kita, termasuk API seluruh Indonesia. Karena biasa sebagai ketum kita, himpunan advokat Kata Indonesia. Jadi semua DPD seluruh Indonesia akan melapor juga atas penghinaan saudari ini kita Amir Jari kepada Dr. Elsa Sharif, ketua umum kita. Berarti puluhan ya Bu ya? Dia Puluhan lagi. 30-an besok. Oke. Sampai ketemu di sana besok. Iya, Thank you Bu oke. Elsa. Semangat Bu Elsa.